Halo WKB, welcome back to hashtag podcast kita Pancasila. Ya, di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh teman saya yang bernama Emil Panji. Ya, di sini kami ingin saling bertukar pikiran lah tentang Pancasila sebagai filsafat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mada Azril Afdal dengan NIM 10224056. Saya asli orang Sukabumi ya. Terus kelebihan saya apa ya? Paling kurang nggak ada sih. Kalau kekurangan mah paling di belajar teman-teman. Cok, di belajar saya kurang. Terus ya, perkenalkan, silakan Irfan, perkenalkan. Sebelum lebih dalam lagi, saya perkenalkan lebih formal. Perkenalkan, nama saya Emil Panji. Saya asal dari Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya. Yang tepatnya di Kampung Sampala, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna. Saya berasal dari SMK dulu, saya SMK Singaparna. Saya mempunyai kekurangan dalam berbicara di depan umum. Ini juga maksa, guys. Ini mas tugas. Dan kelebihan saya yaitu bisa masuk ke pergaulan tersebut, namun tidak mengikuti arus dari pergaulan tersebut. Keren nih. Itulah tidak terbawa arus. Oh ya, tadi saya tidak mengenalkan asal sekolah. Saya berasal dari MA Ridwan, Pekanbaru. Nah, di sini saya punya impian nih tentang suatu project yang dimana impactnya itu berdampak kepada Pancasila, yaitu saya ingin membuat aplikasi yang dimana aplikasinya itu mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan seperti platform untuk berbagi cerita inspiratif tentang kebaikan dan toleransi antar sesama. Selain itu, aplikasi yang menghubungkan relawan dengan komunitas yang membutuhkan juga dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman sila kedua Pancasila. Nah, itu pilihan saya. Jadi kita itu bisa saling toleransi, saling bertukar cerita, karena kan kita negara kita kan banyak ras, banyak suku, jadi berbagai macam ya, banyak agama, jadi berbagai macam orang. Jadi saya itu ingin menyatukan orang-orang tersebut dan saling berbagi cerita agar tidak ada permasalahan gitu. Kalau lu sendiri gimana nih, Pan? Saya juga sih punya harapan dari mengenai filsafat ini ya, Pancasila, yaitu membuat teknologi untuk keberlanjutan sosial, karena kita kan manusia, makhluk sosial, harus bersosial antar manusia atau antar makhluk. Nah, yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, terus ketimpangan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dan lainnya. Dengan memastikan bahwa ini tuh manfaat buat generasi kita atau cucu-cucu kita nanti ke depannya. Saya harap itu bisa terlaksana. Amin, semoga terwujud ya impian-impiannya. Kita juga walaupun Gen Z, generasi Z, kita juga punya mimpi ya untuk yang pastinya berimpact kepada negara kita yang mungkin bisa lebih maju. Nah nih Pak, masuk ke selanjutnya itu pertanyaan. Jadi sebelum masuk ke inti pertanyaan-pertanyaan, saya punya opini nih tentang kenapa Pancasila, mengapa kita penting belajar Pancasila. Nah,
karena negara kita kan ideologinya Pancasila. Ya, dasar negara. Tentunya kita harus mempelajari ideologi tersebut. Nah, pasti karena kan di negara kita itu berbagai macam ras, suku, budaya, agama. Nah, agar tidak terpecah belah dan menjadi musuh, kita harus menanamkan nilai Pancasila sebagai toleransi, menghargai sesama. Nah, karena apa? Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai toleransi dan menghargai. Seperti kita tahu kan, di sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya kita harus berkeyakinan bertuhan pastinya, walaupun Tuhan itu yang katanya banyak ya, ada yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Intinya kita harus bertuhan. Nah, yang kedua, di sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini juga mengajarkan Kita harus adil dan beradab terhadap manusia, terhadap sesama, baik kepada di bawah kita, di atas maupun sesama kita. Nah, di sila ketiga mengandung makna persatuan. Nah, itu dia tujuannya agar kita itu bersatu, dikarenakan kan agama kita, suku kita ada banyak, ras kita ada banyak, agama kita ada banyak, jadi kita tuh harus bersatu walaupun berbeda-beda. Yang keempat, kan katanya di Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini juga mengajarkan bahwa sesuatu itu harus kita musyawarahkan agar mendapatkan titik ujungnya, titik terangnya. Titik terangnya, makanya kita harus musyawarahkan. Terus yang kelima nih, keadilan sosial. Nah, itulah dia mengapa kita penting mempelajari Pancasila. Kalau menurut saya nih Pan, kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut saya sih sangat penting untuk belajar Pancasila ini ya kawan-kawan. Karena kita sebagai warga negara Indonesia untuk mempelajari bahwa bahkan memahami apa yang terkandung dalam Pancasila itu, karena Pancasila adalah dasar negara kita yaitu Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau dasar kita udah kuat atau fondasi kita udah kuat, ya kan? Nah, ke atasnya juga gak mungkin rubuh, pasti akan kuat juga. Nah, sangat penting sekali untuk memperkuat dasar kita, yaitu meyakini Pancasila ini sebagai dasar negara kita yaitu Indonesia. Kalau menurut saya gitu sih, ya. Jadi teman-teman, itulah opini kami. Jadi kita juga penting untuk belajar Pancasila ya, karena itu tadi. Tapi terserah pendapat kalian gimana. Apakah menurut kalian penting atau tidak? Kalau menurut kami penting. Pasti penting banget itu. Terus nih, masuk pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Dan bagaimana nilai-nilai Pancasila saling berhubungan untuk membentuk dasar kehidupan berbangsa dan bernegara nih? Jadi gini ya, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal, mendasar, dan saling berkaitan. Kelima sila itu juga membentuk dasar kehidupan bangsa dan kesatuan atau bernegara secara hierarkis. Sila pertama sebagai landasan spiritual, terus sila kedua hingga kelima membangun kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Menurut saya itu sih Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau menurut saya sih Pan, sekarang saya nanya balik nih. ya siapa? Menurut Adril, Ya. Mengapa Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat selain yang barusan saya sampaikan? Nah, menurut saya nih Pan, karena
mengandung pandangan dan nilai yang mendalam serta berfungsi sebagai dasar ideologi negara. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, nilai-nilai yang universal. Yang kedua, landasan etika dan moral. Yang ketiga, kerangka pemikiran yang sistematis. Yang keempat, responsif terhadap perubahan. Yang kelima, mengunggah kesadaran berbangsa. Nah, itulah mengapa Pancasila bisa disebut sebagai sistem filsafat. Nah, selain itu juga, teman-teman nih, selain itu juga sumber-sumber etika bagi kita, karena ideologi kita Pancasila. Nah, etika kita itu ternyata kan diatur oleh Pancasila. Iya, sebagai dasar. Sebagai dasar karena kan kita kan ideologi kita Pancasila. Jadi semua aturan, undang-undang, apapun itu diatur oleh Pancasila. Nah, tetapi analisa saya tetapi menurut saya nih kan ada yang di sila kedua nih, yang di butir ke-8 tentang berani membela kebenaran dan keadilan. Kan sila keduanya keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butirnya itu berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, di sini itu sangat bertentangan dengan keadaan yang sekarang. Seperti kita lihat nih, Harvey Moise. Agak panas nih. Harvey Moise kan sudah merugikan negara sebesar 300 triliun. Iya, gimana ya? Terus dijatuhi hukuman cuma 6,5 tahun penjara. Wah, iya. Kanginan. Di mana letak keadilannya, teman-teman? Di sini sangat bertentangan sekali menurut saya. Sedangkan ada suatu itu nenek-nenek yang mencuri cuma 5 batang kayu. 5 batang kayu dihukum berapa? Dihukum 7 tahun. Itu juga nggak merugikan, cuma berapa 5 kayu doang 7 tahun penjara. Ini sedangkan Harvey Moise cuma 6,5 tahun 300 triliun. Masih bisa dia tersenyum bangga. Nah, itu saya sangat kacau karena tidak bertentangan dengan sila kedua ini. Sangat bertentangan. Ya, sangat bertentangan. Itulah faktanya Pak. Nah, kalau menurut Ivan sendiri nih, gimana nih? Ada itunya nggak yang analisa yang bertentangan itu dengan etika Pancasila? Menurut saya sih ada dari di sila yang sama, yaitu sila kedua, cuman butirnya ngambil butir 1 yang di sana tertulis mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa tentunya. Cuman seringkali gitu manusia itu dilihat dari kastanya atau pekerjaannya. Intinya memandang fisik lah ya, atau memandang kekayaan. Aduh, sangat susah. Memang manusia ini selalu memandang fisik. Nah, apalagi cewek Aduh. Nah, intinya mah itulah. Ya. Itu sangat bertentangan dengan sila kedua butir pertama, yang dimana itu tertulis harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, bukan sesuai dengan outfit atau kriteria mereka sendiri. Ya, kebanyakan banyak menilai ini kayak wah ini outfitnya nih bagus atau good looking lah kelihatannya, didekatin didekatin. Oh ini jelek nih, dijauhin. Sangat bertentangan nih. Iya, sangat bertentangan banget. Gimana ini negara kita? Gimana ini banyak sekali ya teman-teman. Iya, harus didalami lagi itu. Ini cuma contoh kecilnya kayaknya. Kecil. Nah, dari 2 contoh tersebut nih, ternyata miris juga ya negara kita. Sangat banyak peraturan undang-undang, tapi semua itu tidak berjalan dengan sesuai dengan dasar negara kita dari Pancasila itu. Pancasila. Waduh, menurut kamu nih Pan, menurut lo,
Gimana sih cara mengatasi fenomena atau fakta tersebut menurut Boy? Yang masalah ini tadi. Kalau nyangkut dari masalah yang tadi agak sulit ya. Paling saya akan mencoba atau harapan saya adalah membuat teknologi untuk berkelanjutan sosial masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia, yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, dengan memastikan bahwa semua itu bermanfaat bagi kita atau orang lain di sekitar kita dan cucu-cucu kita nanti. Seperti itu sih. Bagus juga sih penanganan masalah tersebut ya tentang ketimpangan sosial. Tapi kalau dari saya sendiri sih Gimana tuh dia? mengatasi masalah yang tadi itu Ya, yang cuma 65 tahun kawan-kawan. aduh itu agak susah sih. Soalnya kan negara kita kan trias politika ya, peraturannya itu ada yudikatif, eksekutif sama legislatif. Jadi semua itu memang berperaturan di bawah naungan tersebut, yang mana masing-masing mempunyai pekerjaannya. Legislatif kerja apa, yudikatif apa, terus eksekutif apa. Nah pokoknya kalau dari saya sih paling susah ya, itu lebih ke hukumnya lagi sih untuk mengatasi masalah Kerja tersebut. hukum di negara kita ini Ya susah lah ya. susah teman-teman. Namun sesusah-susahnya itu susah juga sih ngomong di depan kayak gini. Nah, terima kasih nih Pan tentang kita bertukar pikirannya nih tentang Pancasila nih, dan juga terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen kita tercinta. Terima kasih sudah memberikan kami ilmu ya yang bermanfaat juga, yang tentunya pastinya berimpact kepada diri kami pastinya. Mungkin sekian. Waduh, udah di akhir aja nih. Iya, soalnya nih kita kan cuma hanya bertukar Cuma sharing nih. Nanti season 2 mungkin ada lagi mungkin kayaknya ada. Tunggu saja season 2 ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menemani kami di podcast kita Pancasila. Saya Nada Azril pamit mundurkan diri. Dan saya Emil Panji ini pamit undur diri juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.